Suku Derung, kadang dieja Drung, Dulong atau Trung, adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok. Mereka merupakan salah satu dari 56 etnis resmi di negara tersebut. Nama Derung berasal dari kata lokal mereka sendiri. Dalam bahasa Mandarin, mereka disebut Dulongsu, Dulongsu. Mereka memiliki sejarah panjang dan merupakan keturunan dari suku-suku kuno yang pernah mendiami daerah perbukitan di Tiongkok Barat Daya. Beberapa sejarawan mengaitkan mereka dengan kelompok Qiang kuno, nenek moyang dari banyak suku minoritas di Tiongkok Barat Daya. Populasi suku Derung relatif kecil, diperkirakan hanya sekitar 6.000 hingga 7.000 orang. Mereka terutama tinggal di lembah Sungai Dulong di Kabupaten Gongshan, Prefektur Otonom Nujiang-Lisu, Provinsi Yunnan, dekat perbatasan dengan Myanmar. Daerah ini terpencil, berbukit, dan cukup sulit dijangkau, yang membuat budaya mereka tetap relatif terisolasi. Bahasa mereka disebut bahasa Derung, termasuk dalam rumpun Tibeto-Burma dari keluarga Sino-Tibet. Bahasa Derung tidak memiliki sistem tulisan tradisional. Kini, alfabet Latin kadang digunakan untuk tujuan pendidikan. Selain bahasa Derung, mereka juga bisa berbahasa Mandarin, terutama generasi muda karena sistem pendidikan modern. Tradisionalnya, pria memakai mantel dari kulit pohon atau kain tenun kasar, dan wanita mengenakan kain tenun berwarna cerah. Hiasan tubuh penting, termasuk tato wajah pada wanita yang dulu umum sebelum era 1960-an. Tato ini dianggap sebagai tanda kecantikan dan perlindungan dari roh jahat. Rumah tradisional Derung terbuat dari kayu dan bambu, biasanya bertingkat dua, tingkat bawah untuk ternak, dan atas untuk tempat tinggal manusia. Bertani adalah kegiatan utama, dengan tanaman seperti padi ladang, jagung, dan kentang. Mereka juga berbiri, meramu hasil hutan, dan beternak babi, ayam, anjing, del. Mereka menganut kepercayaan animisme dan memuja roh alam gunung, sungai, pohon. Dukun atau saman berperan penting dalam upacara keagamaan dan penyembuhan tradisional. Dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh Buddhisme Tibet dan juga agama Kristen meningkat di antara sebagian masyarakat Derung. Festival penting termasuk Festival Tahun Baru Derung, yang biasanya berlangsung pada bulan Desember atau Januari, tergantung kalender lunar mereka. Selama festival, mereka mengadakan tarian tradisional, jamuan makanan, dan persembahan untuk leluhur. Jalan raya menuju Lembah Dulong baru dibuka pada awal 2000-an, yang secara drastis meningkatkan akses dan koneksi mereka dengan dunia luar. Pemerintah Tiongkok telah melakukan upaya besar dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah modern, pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi suku Derung. Meskipun begitu, tintingan tetap ada dalam menjaga bahasa, budaya, dan identitas mereka di tengah arus modernisasi. Sebagai kelompok minoritas, suku Derung mendapat perlakuan khusus dari pemerintah Tiongkok, termasuk kebijakan afirmatif dalam pendidikan dan pekerjaan. Mereka juga menjadi subjek pelestarian budaya, pariwisata budaya, dan penelitian antropologi. Struktur sosial tradisional suku Derung bersifat egaliter dan tidak mengenal sistem kasta atau kelas sosial. Mereka hidup dalam komunitas kecil berbasis klan kelompok kekerabatan, dipimpin oleh orang tua atau tetua yang disegani. Patrilineal atau garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Hubungan antar anggota komunitas erat, dengan semangat gotong royong tinggi dalam kegiatan bertani, membangun rumah, dan upacara adat. Dahulu, perkawinan ditentukan oleh orang tua, tetapi sekarang cenderung lebih bebas. Monogami adalah norma, walaupun dalam sejarah ada praktik poligami terbatas. Perkawinan luar suku diperbolehkan, namun pernikahan dalam satu klan dilarang karena dianggap sedarah. Setelah menikah, pasangan biasanya tinggal bersama keluarga pihak suami patri lokal. Salah satu adat unik suku Derung adalah tato wajah pada perempuan. Tato biasanya dibuat saat gadis berusia 12-13 tahun. Desainnya berbeda tergantung klan dan wilayah, biasanya berbentuk garis-garis geometris di wajah. Melambangkan kedewasaan dan kecantikan.
Kepercayaan lama mengatakan tato melindungi dari roh jihad. Diyakini juga untuk mencegah penculikan oleh suku Misi. Praktik ini telah hampir punah, namun masih menjadi simbol budaya Derung. Mayoritas Derung menganut animisme, mempercayai bahwa alam memiliki roh, gunung, sungai, batu, dan pohon dianggap sakral. Mereka menyembah roh leluhur dan melakukan persembahan untuk mencegah malapetaka atau meminta keberuntungan. Saman, dukun, berperan penting dalam upacara adat, penyembuhan, dan ramalan. Pengaruh Buddhisme Tibet dan Kekristenan meningkat sejak abad ke-20, namun kepercayaan tradisional tetap bertahan di banyak desa. Pakaian tradisional dibuat dari serat kulit pohon atau kain tenun tangan. Pria mengenakan mantel panjang dari kain kasar, dililitkan di badan. Wanita mengenakan kain berwarna cerah dengan pola tenun khas. Mengenakan hiasan manik-manik dan logam di kepala dan leher. Kini pakaian ini lebih sering digunakan saat upacara adat atau festival. Tarian derung bersifat ekspresif, sering dilakukan saat pesta panen dan festival tahun baru. Alat musik tradisional termasuk gong kecil, genderang bambu, dan alat musik tiup dari bambu. Lagu-lagu rakyat biasanya berisi cerita cinta, sejarah leluhur, dan hubungan dengan alam. Kaum wanita mahir menenun kain dengan pola khas suku Derung. Warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan biru mendominasi. Tenunan digunakan untuk pakaian sehari-hari, pakaian upacara, dan hadiah pernikahan. Festival Tahun Baru Derung sekitar Desember-Januari. Persembahan makanan kepada leluhur. Tarian dan nyanyian adat. Makan bersama, biasanya hidangan berbahan babi, jagung, dan minuman fermentasi. Menyambut tahun baru, menghormati leluhur, dan memperkuat solidaritas komunitas. Dukun melakukan upacara syukuran panen, yang melibatkan doa, korban ayam atau babi, dan musik ritual. Ritual penyembuhan dilakukan untuk menyembuhkan penyakit yang dipercaya berasal dari gangguan roh. Bahasa Derung tidak memiliki sistem tulisan tradisional. Cerita rakyat, legenda, dan sejarah disampaikan secara lisan turun-temurun. Tema cerita biasanya tentang asal-usul manusia, pertempuran mitologis, dan hubungan dengan alam. Sistem pertanian ladang berpindah digunakan secara lestari agar tanah tetap subur. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman obat dan ekosistem lokal. Kehidupan suku Derung mencerminkan harmoni dengan alam dan konservasi sumber daya alam secara tradisional. Dalam 20 tahun terakhir, Derung mengalami banyak perubahan. Jalan penghubung dibangun, rumah-rumah kayu diganti dengan rumah bata modern. Pendidikan formal tersedia, walau masih terbatas di daerah terpencil. Pemerintah Tiongkok memberikan bantuan pembangunan dan perlindungan budaya mereka melalui program revitalisasi etnis minoritas. Wanita dari suku Derung, Dulongsu, di Tiongkok memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membuat mereka menarik baik dari segi fisik, budaya, dan peran sosial. Ciri paling khas wanita Derung adalah tato wajah yang dulu umum dilakukan pada anak perempuan usia 12-13 tahun. Tato dibuat dengan alat bambu dan arang. Garis atau pola silang berbentuk X atau wajik, tergantung klan. Simbol kedewasaan, identitas, dan kecantikan menurut budaya lokal. Diyakini bisa melindungi dari roh jihad. Ada juga kepercayaan bahwa tato membuat mereka tidak menarik bagi penjijih atau suku Misi, sehingga melindungi dari perbudikan. Kecantikan menurut budaya Derung bukan hanya penampilan fisik, tetapi mencakup keberanian, kesetiaan, dan kekuatan mental. Wanita Derung terbiasa hidup di wilayah pegunungan yang keras. Mereka mengerjakan ladang, menenun kain, memasak, dan mengasuh anak, seringkali dengan beban kerja yang sama beratnya dengan pria. Mereka terbiasa memanggul kayu bakar, berjalan kaki di medan terjal, dan hidup mandiri. Mereka memiliki keahlian luar biasa dalam menenun kain tradisional dengan pola khas Derung. Keterampilan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi lambang kecantikan, kreativitas, dan ketekunan seorang wanita. Wanita Derung berperan penting dalam menjaga adat, bahasa, dan cerita rakyat.
Mereka mengajarkan anak-anak bahasa ibu, nyanyian adat, serta tata cara upacara tradisional. Wanita Derung umumnya memiliki postur ramping dan tegap, hasil dari gaya hidup aktif. Kulit sawo matang, rambut hitam, dan mata tajam. Senyum ramah dan ekspresi wajah yang jujur mencerminkan kehangatan khas suku pegunungan. Tato wajah, meskipun tidak sesuai dengan standar kecantikan modern, dianggap eksotis dan penuh nilai budaya oleh para antropolog dan wisatawan budaya. Sejak 1960-an, praktik tato wajah mulai ditinggalkan seiring perubahan zaman dan tekanan modernisasi. Wanita Derung kini mulai mengikuti tren kecantikan Tiongkok modern, berpakaian modern, mengenakan makeup ringan, dan tidak lagi menato wajah. Meski begitu, wanita generasi muda tetap bangga dengan akar budaya mereka dan berupaya menjaga identitas Derung dengan cara baru, seperti tampil dalam festival budaya atau menghidupkan kembali seni tenun. Bagi komunitas Derung, wanita tidak hanya dipandang dari kecantikan fisik, tetapi juga sebagai sumber kehidupan, pengasuh keluarga, pilar sosial, penjaga nilai dan norma, dan duta budaya, mewakili identitas etnis keluar. Banyak wanita Derung kini menempuh pendidikan lebih tinggi, bekerja di bidang pariwisata budaya, pendidikan, atau pelayanan publik di Yunnan. Mereka menjadi simbol keberhasilan perempuan minoritas di tengah transformasi sosial Tiongkok modern. Nama asli, suku ini menyebut dirinya dengan nama Derung, kadang ditulis Drung, Dulong, atau Trung dalam berbagai transliterasi. Dalam bahasa Mandarin, Dulongsu, Dulongsu. Nama ini juga diambil dari Sungai Dulong, Dulongjiang, wilayah utama tempat mereka bermukim. Suku Derung terutama tinggal di wilayah terpencil di barat laut Provinsi Yunnan, tepatnya di Lembah Sungai Dulong, Kabupaten Gongshan, Prefektur Otonom Nujiang Lisu, dekat perbatasan dengan Myanmar dan Tibet. Kawasan ini berupa pegunungan tinggi dan lembah yang dalam, bagian dari pegunungan Hengduan, menjadikan mereka salah satu kelompok etnis paling terisolasi di Tiongkok. Asal-usul suku Derung berkaitan dengan suku Qiang kuno, yang disebut dalam teks-teks sejarah Tiongkok kuno sebagai penduduk asli di wilayah Barat Daya. Mereka merupakan bagian dari rumpun Tibeto-Burma, dan memiliki hubungan etnolinguistik dengan suku Tibetan, Lisu, Nu, dan Naxi. Mereka telah menempati wilayah Dulongjiang selama ratusan bahkan ribuan tahun, hidup dengan cara berbiri, meramu, dan bercocok tanam. Karena letak geografis yang sangat sulit dijangkau, suku Derung hidup hampir terisolasi dari dunia luar hingga abad ke-20. Mereka tidak tercatat banyak dalam sejarah resmi Tiongkok karena tidak punya sistem tulisan, tinggal di daerah pegunungan yang sulit diakses. Kehidupan mereka berlangsung secara otonom dan tidak banyak berhubungan dengan pemerintahan pusat Tiongkok kuno. Pemerintah Qing menyebut wilayah tempat tinggal Derung sebagai daerah perbatasan liar. Interaksi terbatas terjadi antara Derung dan orang Han, Tibetan, serta suku Lisu. Abad ke-20, setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok 1949, perhatian pemerintah pusat mulai diarahkan ke wilayah-wilayah terpencil. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an, suku Derung secara resmi dikenali dan diklasifikasikan sebagai salah satu dari 56 etnis resmi di Tiongkok. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, pemerintah mulai membuka jalan menuju lembah Sungai Dulong. Diperkenalkan sistem pertanian baru, pendidikan, dan layanan kesehatan. Jalan raya lintas pegunungan dibangun, memungkinkan akses sepanjang tahun. Program pembangunan mulai dijalankan, rumah baru, sekolah, listrik, dan klinik. Namun, integrasi dengan dunia luar membawa dampak positif, kemajuan ekonomi dan pendidikan. Negatif, pengikisan budaya lokal, penurunan penggunaan bahasa Derung, serta hilangnya beberapa adat lama seperti tato wajah wanita. Bahasa Derung termasuk dalam rumpun Tibeto-Burma dan tidak memiliki sistem tulisan tradisional. Oleh karena itu, sejarah suku ini diwariskan secara lisan,
melalui cerita rakyat, lagu, dan tradisi. Budaya dan bahasa mereka adalah jejak langsung dari sejarah panjang isolasi dan kelangsungan hidup di lingkungan yang keris. Meskipun sangat terisolasi, suku Derung tetap menjalin kontak terbatas dengan Tibet di utara, pengaruh budaya dan agama, seperti Buddhisme. Myanmar di barat, hubungan perdagangan kecil. Suku-suku tetangga seperti Lisu dan Nu, yang memiliki kebudayaan dan bahasa serumpun. Populasi suku Derung saat ini berkisar antara 6.000 hingga 7.000 jiwa. Mereka adalah salah satu kelompok etnis terkecil di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah menetapkan wilayah mereka sebagai bagian dari program pelestarian budaya minoritas dengan dukungan pendidikan dwibahasa dan promosi pariwisata budaya.